Mengapa kok diharuskan menurut adat itu ada tradisi begalan? Ini menurut adat, bukan menurut syariat. Kalau menurut syariat nggak ada. Menurut kearifan lokal atau tradisi atau adat istiadat khususnya di Cirebon Girang, apabila kedua mempelai ini terdiri daripada sulung dan bontot, maka harus diadakan yang namanya begalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube Baitur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah tentang begalan yang berada di wilayah Kecamatan Talun. Nanti kita akan berbicara dengan Angro apa itu begalan dan sejarahnya terjadinya begalan itu sendiri. Jadi, Kita apa berlama-lama untuk mempersingkat waktu ya. Kita langsung tanyakan saja apa itu tradisi dari begalan sendiri ya. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua subscriber channel YouTube Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena channel Baitur Rahman ini sesuai dengan namanya, yaitu Bait dan Ar-Rahman. Semoga channel ini menjadi rumah untuk meraih kasih sayang Allah. Siapapun yang ikut subscribe, komen, like, and share, dia akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi semua subscriber yang telah mensubscribe channel ini, pastinya channel ini akan bermanfaat bagi kalian, baik dari segi ilmu, dari segi pengetahuan sejarah, dan mungkin nanti suatu saat ada pengembangan mengenai tentang hiburan-hiburan yang mengandung hikmah di belakangnya itu. Tapi pada malam hari ini, kita pas pada malam Rabu ya, hari Selasa, malam Rabu, kita berada di tempat yang mulia ini. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh sahabat saya ini, ingin mengetahui tentang kronologi, kalau nggak salah, dalam bahasa yang sedikit keren itu namanya kronologi terjadinya adat istiadat begalan. Ini sesungguhnya sejarah yang begitu sangat mulia, yang seharusnya pemangku adat begalan ini harus menyampaikan ya kesan, pesan, dan hikmah pada tradisi atau adat istiadat begalan. Ini sebetulnya sangat panjang ini sejarahnya, dan juga mengaitkan tentang pertaubatan seorang begal Lokajaya, dari mulai seorang begal kemudian bertemu dengan waliullah dan menjadi santri waliullah tersebut, kemudian di ujung-ujungnya dia akan dijadikan atau diangkat sebagai salah satu daripada Dewan Wali Songo yang fenomenal di Jawa dan Nusantara ini. Marilah kita bersama-sama ikuti kronologi daripada terjadinya adat istiadat begalan, atau sabab dan musababnya, mengapa kok khususnya di Cirebon Girang ini ada istilah tradisi atau adat, atau kalau orang Solo mengatakan ruatan. Ini apa? Karena tidak semua yang namanya kedua mempelai ini ya tidak dianjurkan oleh tradisi untuk mengadakan begalan. Ada bagian-bagian tertentu, misalkan pengantin laki-lakinya adalah A, pengantin perempuannya adalah B. Ya, dalam artian ini adalah anak sulung dan ini adalah anak bontot istilahnya di sini. Maka sebab dari pertemuan dan perjodohan atau jodoh antara sulung dan bontot inilah ya di Cirebon Girang sendiri, sebagai penghormatan daripada tradisi atau adat istiadat leluhur, maka disitulah diadakan yang namanya ruatan begalan. Nah, jadi nggak semua pengantin bisa mengundang atau melaksanakan adat istiadat begalan, Zen. Karena itu ada tertentu. Nah, salah satunya adalah apabila
salah satu daripada kedua mempelai ini, baik laki-laki atau perempuannya itu adalah anak pertama, baik perempuan atau laki-laki. Kemudian yang kedua adalah anak terakhir, atau kata lain di Cirebon Girang namanya bruju atau bontot. Ya, baik dari perempuan atau laki-lakinya. Jadi pertemuan antara ujung dan ujung inilah ada tradisi ruwatan dari nenek moyang atau leluhur kita dianjurkan untuk mengadakan ruwatan begalan atau tradisi begalan. Mengapa kok di situ leluhur kita menganjurkan adanya begalan bagi pernikahan antara bruju dan bontot, bruju dan pembarep? Maaf, salah tadi. Ya, karena kronologi permasalahan seperti ini. Ini adalah versi yang pernah kami ketahui dari narasumber secara langsung. Ketika itu entah tahun berapa, saya langsung ketemu dengan pemangku adat di Cirebon Girang ini. Kemudian beliau menjelaskan mengenai tentang kronologi terjadinya begalan, begini dan begini. Akhirnya saya hafalin dan saya catat. Bahkan sampai sekarang ini saya masih hafal apa cerita beliau dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya, mengapa kok diharuskan menurut adat itu ada tradisi begalan? Ini menurut adat, bukan menurut syariat. Kalau menurut syariat nggak ada. Menurut kearifan lokal atau tradisi atau adat istiadat khususnya di Cirebon Girang, apabila kedua mempelai ini terdiri daripada sulung dan bontot, maka harus diadakan yang namanya begalan atau ruwatan dengan tujuan nanti supaya rumah tangganya itu jangan ada yang begal di tengah jalan. Itu. Nah, ini sebetulnya ada sangkut pautnya dengan seorang putra daripada Tumenggung Walatikta. Tumenggung Walatikta itu adalah seorang Demang di daerah Jepara, itu kurang lebih. Dia itu mempunyai seorang putra yang bernama Raden Syahid. Yang nanti Raden Syahid ini karena kepeduliannya kepada rakyat yang ketika itu sedang mengalami satu masalah ekonomi, kekurangan pangan dan kekurangan keamanan, karena di kerajaan Majapahit ketika itu terjadi perebutan tahta antara putra-putra mahkota yang ada di kerajaan Majapahit. Akhirnya keraton Majapahit menekankan untuk menaikkan pajak di setiap bupati ketika itu. Kalau sekarang bupati, kalau dulu tanaman Demang, untuk menaikkan derajat, untuk menaikkan pajak. Dengan kenaikan pajak itulah rakyat digencet, menjadikan rakyat itu banyak yang sengsara dan kelaparan. Karena kepedulian seorang Raden Syahid bin Tumenggung Walatikta, setiap malam harta benda ayahnya itu dibagi-bagikan oleh Raden Syahid kepada tetangga-tetangga yang sangat membutuhkan. Karena ketahuan mencuri ini, singkatnya cerita, ketahuan mencuri Raden Syahid itu dihukum. Ujung-ujungnya cerita Raden Syahid terkena fitnah. Fitnah apa? Fitnah yang begitu sangat mengejutkan keluarga besar daripada Tumenggung Walatikta ini, mengakibatkan mau tidak mau yang namanya Raden Syahid ini harus keluar dari rumahnya. Diusir oleh bapaknya dan ibunya. Bahkan seorang ibu daripada Raden Syahid ini dalam satu kisah mengatakan, pergi kau dari rumah ini, janganlah engkau pernah kembali sebelum bacaan Al-Qur'anmu yang kau lantunkan setiap malam bisa menggetarkan rumah ini. Itu bukan sesungguhnya kemarahan seorang ibu, tapi menantang bahwasanya sebelum kau bisa memperbaiki nama baik karena fitnah ini, jangan kau pernah pulang. Akhirnya Raden Syahid itu ngayarana dari wong Girang si, mengembara ke sana kemari tanpa tujuan. Akhirnya ya Raden Syahid ini memutuskan diri untuk menolong rakyat yang sedang kesusahan, cuma sedikit salah jalan, yaitu menjadi seorang perampok. Ya, menjadi seorang perampok, dan nama Raden Syahid ini diganti menjadi Lokajaya. Nah, ini nanti kita akan tembus mengapa kok harus ada yang namanya tradisi begalan antara sulung dan bruju atau bontot ini. Ini kronologi kisahnya dari sini nih. Nanti ada nih sangkut pautnya dengan Cirebon dan Ampel Denta di sana. Kemudian
lambat laun Raden Said ini merampok. Setiap ada rombongan orang kaya raya, baik itu dari Cina ataupun dari pejabat-pejabat lokal yang membawa hasil bumi rakyat yang untuk disetorkan di Majapahit, akhirnya Raden Said ini selalu merampok, Lokajaya ini selalu merampok. Cuma hasil rampoknya itu dia habiskan untuk membantu rakyat. Setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga terkenal bahwasanya daerah ini, jangan lewat daerah ini, andaikan saja kalian ingin lewat ke daerah ini, pasti akan kalian begal, dibegal oleh Lokajaya ini. Maka semua para orang-orang kaya, para saudagar itu takut semua pada begal Lokajaya atau perampok Lokajaya, hingga singkatnya cerita disingkat belah. Suwen. Singkat. Akhirnya suatu saat ya ada rombongan ini. Kalau dalam versi film itu kan Sunan Ampel yang dibegal oleh Sunan Kalijaga nih, Lokajaya nih. Tapi kalau dari versi Cirebon bukan. Ini versi yang namanya sejarah kan banyak versi ya, karena dipandang dari berbagai macam sudut daerah masing-masing. Nah, kejadian seperti ini. Yang namanya Sunan Gunung Jati dan Syekh Majagung. Syekh Majagung itu petilasannya ada di daerah Kedung Jaya, pinggir jalan tuh. Itu ada makom Syekh Majagung. Dinamakan Syekh Majagung itu karena setiap hari dia menanam jagung, yang nanti hasilnya itu dibagi-bagikan oleh masyarakat. Akhirnya karena dermawan yang bagi-bagikan jagung, dijuluki Syekh Manja Jagung. Syekh Manja Jagung, disingkat aja Syekh Majagung. Nah, gampang dari orang Cirebon sih. Ya, orang syahadaten sekaten. Ya, hum syahadati jadi gong sekati. Wis orang kok tanggal sanga mulut kan gong sekati metu ku. Gong sekati. Padahal sih bisa dikatakan gong sekati itu munnya kan dung. Terus bakal ketika dung syahadatain. Ayo pada syahadat. Akhirnya bakal gong kuon metu arane gong sekaten atau gong sekati. Gong kuon ku metu bakal ditok enang wong kudu pada syahadat. Arane hum syahadati, disingkat yang Cirebon dadie gong sekati. Ah, iku. Wong Cirebon mah digawe simpel bae, jangan langgo. Karena wong kang luru gampang iku pinter. Berarti wong kang luru angel goblok. Jangan dibuat ribet dalam hidup ini. Ya, akhirnya suatu cerita yang dari rombongan ini, yang di situ insya Allah ya rombongannya itu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu dan Syekh Majagung. Tujuannya beliau itu menuju ke Ampel Denta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melamar seorang gadis yang berada di Ampel Denta. Entah itu putrinya Sunan Ampel, entah siapa. Pokoknya dari rombongan Cirebon itu berkunjung ke sana untuk menjodohkan. Dari Cirebon itu punya laki-laki, dari Ampel Denta perempuan. Pas ninggange kan gitu. Bahasa Indonesia apa ninggange, Jen? Kebetulan. Iya, kali gane. Enak bahasa Cirebon kok. Kali Indonesia. Kali gane ku. Ningkene dua pembarep, di sininya laki-lakinya itu sulung, di sananya itu bontot. Di tengah-tengah perjalanan ya rombongan Sunan Gunung Jati dan Syekh Majagung itu dibegal oleh begal Lokajaya. Itu permasalahannya tuh. Kronologi awalnya lu. Akhirnya karena kan dibegal iku Sunan Gunung Jati karo Syekh Majagung, ia belinggawat apa-apa. Belinggawat dunia. Keduanya kesan itu tujuannya untuk ta'aruf, untuk memperkenalkan diri si cowoknya nih. Jadi belinggawa apa-apa, tidak membawa apa-apa kecuali membawa tongkat yang dicurigai oleh Lokajaya itu tongkatnya itu terbuat daripada emas. Konon lo, bakani film kan Sunan Bonang lo. Wah, kamu tunggu tongkat ini. Akhirnya Sunan Kalijaga tetapa konon kan. Versi sejarah itu sejarah Belanda itu. Ya, sejarah yang diselewengkan oleh Belanda, tapi sejarah aslinya nggak seperti itu. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan rombongan daripada Sunan Gunung Jati itu dibegal oleh perampok Lokajaya karena tidak membawa apa-apa. Maka yang diminta itu adalah tongkatnya Sunan Gunung Jati.
Akhirnya jari Sunan Gunung Jati, punten Bapak begal. Maaf, Nak. Ya, maaf, Nak. Maaf, Nak. Kami tidak bawa apa-apa. Yang kami bawa itu hanyalah ini. Akhirnya begal Lokajaya itu ya maksa. Karena begini, kata Sunan Gunung Jati, Anda membegal tujuannya apa? Pokoknya saya membegal itu bukan untuk diri saya. Ya, bukan untuk kepentingan saya. Akhirnya Sunan Gunung Jati berkata, wahai Nak, Anda tuh masih muda, gagah lagi, tenaganya kuat. Gimana kalau gantilah profesi seorang begal ini jadi pekerja? Tidak bisa, karena tujuan saya membegal setiap rombongan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk membantu warga yang sedang kelaparan. Betul, Nak, niatmu itu bagus, tapi jalannya salah. Kalau Anda inginkan dunia untuk dibagikan kepada fakir miskin, itu lihat pohon kolang-kaling. Tahu nggak pohon kolang-kaling ada apa? Coba kamu lihat, Nak. Akhirnya Lokajaya pun melihat ke pohon kolang-kaling tadi. Ternyata tampak di mata Lokajaya itu adalah emas yang begitu sangat banyak. Akhirnya kata Sunan Gunung Jati, kalau Anda ingin mendapatkan halal, ya, kalau Anda ingin mendapatkan harta halal, maka ambillah itu emas, baru bagi-bagikan ke fakir miskin. Walaupun Anda itu niatnya baik untuk membantu fakir miskin, tapi karena jalannya salah, itu bukan sesuatu yang dibenarkan menurut syariat. Karena melihat Lokajaya itu begitu sangat emas banyak, dia memaksakan diri untuk naik. Tapi ketika naik, dia jatuh lagi. Ketika naik, dia jatuh lagi. Hingga suatu saat, dia memaksakan diri sampai di atas, dia jatuh, pingsan selama beberapa saat. Ternyata ketika siuman, rombongan Sunan Gunung Jati sudah jauh. Akhirnya dikejarlah rombongan Sunan Gunung Jati tadi dengan tujuan bagaimana? Tujuan Lokajaya bukan untuk merampok, tapi ingin dijadikan murid bagi Sunan Gunung Jati. Kemudian ketemulah qadarullah, takdirnya Allah, dipertemukan di suatu lembah jurang. Kalilah namun jadi orang boneka. Akhirnya bertemulah, Lokajaya meminta maaf yang begitu sangat luar biasa. Mohon maaf karena kesalahan saya, kata Sunan Gunung Jati. Baik, permintaan Anda kami terima. Mohon Tuan jadikan saya murid Anda. Kata Sunan Gunung Jati, maaf, Nak, bukan kami tidak mau menerima Anda sebagai seorang murid, tapi kami masih jauh perjalanannya. Kami ingin menuju ke Ampel Denta. Kami membawa anak kami, maksud anak ini seorang pria, untuk kami nikahkan di sana dengan putri di Ampel Denta. Andaikan saja kamu benar-benar ingin menjadi murid saya, maka kamu tunggu di sini. Nanti suatu saat kami akan lewat lagi ke sini, barulah kamu akan aku terima menjadi murid. Ya, itu belum tahu tuh belum tahu tuh Sunan Kalijaga dia itu adalah Sunan Gunung Jati, belum tahu. Durung di waras. Belum saling mengenal. Belum saling mengenal. Nanti kalau pertemuan yang kedua kalinya barulah diceritakan bahwasanya saya adalah Syarif Hidayatullah dari kerajaan Cirebon. Akhirnya sampailah Sunan Gunung Jati di sana, kemudian terjadilah lamaran dan selesai disepakati nikahnya sekian. Kemudian rombongan Sunan Gunung Jati kembali lagi ke Cirebon karena lupa Sunan Gunung Jati itu tidak lewat ke jalan semula. Sunan Kalijaga ke Triwal. Lokajaya ke Triwal. Terlupakan. Barang beli kira-kira, tidak kira-kira. Beli kelingannya Sunan, ada tuh yang Sunan Gunung Jati juga manusia, itu kan kronologi seperti itu. Lupanya itu kurang lebih selama 3 tahun. Ketika Sunan Gunung Jati sedang mengajar, dari situlah Sunan Gunung Jati teringat bahwasanya dia itu pernah meninggal seseorang yang akan dijadikan muridnya dengan syarat nanti ketemu lagi. Nah, habis dari situlah Sunan Gunung Jati menyelusuri daripada jalan yang pernah ia lewatin tadi, ternyata Lokajaya masih ada di situ. Kalau versi film Sunan Kalijaga dilumuti ya. Iya, dilumuti. Iya, kalau nunggu tongkat. Diulahi bisa. Ulah temblang kan enggak? Ulah temblang aja lah mau nyokot bahkan ulah temblang lu. Ya wis mati. Belum tahu nih kono. Ya nih versi itu apa? Padahal enggak seperti itu. Dia menunggu di situ tetap istiqomah dia tuh menunggu.
menunggu istiqomah hingga kedatangan Sunan Gunung Jati, dan akhirnya pun keduanya bertemu. Barulah di situ Sunan Gunung Jati menerima Lokajaya menjadi murid daripada Sunan Gunung Jati, barulah dia dibawa ke Cirebon. Jadi Sunan Kalijaga itu paling lama mondoknya itu di Cirebon, kurang lebih selama 20 tahun. Jadi antara hubungan Kadilangu, ya, Kadilangu itu tempat kelahirannya Sunan Kalijaga, itu ada hubungan sangat erat. Bahkan salah satu hikayat atau salah satu manuskrip lagi di situ menjelaskan bahwasanya meninggalnya Sunan Kalijaga itu di Cirebon karena saking lamanya. Cuma kesepakatan keluarga daripada Kadilangu menginginkan Sunan Kalijaga itu dikuburkan di sana. Tadinya sih mau dikuburkan di sebelah depan Masjid Sang Cipta Rasa tuh, yang sebelah pohon jati itu banyak kuburan. Rencananya situ. Cuma ya kanggo lamun bahasa Cirebon kanggo ngurangi cuae keluarga Cirebon, akhirnya digawe kubur-kuburan. Ngomongnya jasa de Sunan Kalijaga sirna. Sirna itu maksudnya dudu ning kene dikuburan ning Kadilangu. Nah, daripada hasil kronologi sejarah atau versi sejarah begalan ini yang ada di Cirebon Girang, itu intinya dari situ. Intinya dari kejadian antara ketika Sunan Gunung Jati dan Lokajaya, ya, Sunan Gunung Jati yang disertai oleh Syekh Ahmad Jagung ingin melamar seorang putri di Ampel Denta, ternyata di tengah-tengah jalan dibegal oleh begal Lokajaya. Akhirnya setiap wong Cirebon nalikane, ya bahasa Cirebon gini, nalikane penganten wadon atau penganten lanang iku salah siji bruju karo pemarep, ketika di Cirebon ini ada perjodohan, baik laki-laki dan perempuannya itu adalah sulung dan bontot, maka untuk menapaktilah sejarah ini diadakanlah yang namanya ruatan begalan. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai ini jangan sampai terbegal di tengah jalan. Oh, sebetulnya itu ada kesan dan pesan yang begitu sangat mendalam. Kita garis bawahi aja lah seperti ini. Kalau saya sih memahami dari segi tobatnya seorang begal Lokajaya yang nanti akhirnya itu menjadi Sunan Kalijaga, itu adalah memberikan suatu kesempatan bagi mungkin para preman atau mungkin apa ya istilahnya, pemuda yang ingin belum belum mendekat untuk mempelajari agama Islam. Jadi ada keinginan seorang pemuda yang tadinya terjerumus di jurang kenistaan, kemaksiatan, kemudian di dalam hatinya itu terbenih ingin taubat, maka tugas pertama yang harus dilakukan seorang pemuda ini cari ulama. Iya, cari ulama dulu. Cari ustaz atau ulama yang siap untuk membimbing. Maka nanti bisa terbimbing. Seperti Lokajaya ini, menginginkan dirinya itu dia angkat menjadi murid daripada Syekh Syarif Hidayatullah, minta dibimbing bahwasanya selama ini walaupun niatnya saya benar tapi jalannya salah, itu tidak diridhoi oleh syariat. Ana wong maling niatnya kanggo bagi-bagi nang ning fakir miskinnya, tetep baik kang aran maling haram walaupun niatnya bagus. Nah, itu nanti suatu saat kita akan bahas mengenai tentang sejarah maling durjana. Ini sudah banyak yang nggak tahu itu di Cirebon. Nanti ada hubungannya dengan maling durjana dengan sejarah perang Cirebon itu ada, Jen. Nanti suatu saat lah kita akan bahas. Nah, itu kronologi daripada istilah tradisi begalan itu di situ tuh. Diambil daripada antara Cirebon dengan Ampel Denta, dari keluarga Cirebon membawa laki-laki sulung pembarep, di Ampel Denta mempunyai seorang putri atau wanitanya bruju. Karena akibat lamaran ini dibegal oleh seorang begal Lokajaya, diputuskan bagi sesepuh Cirebon aja sampai anak putu isun. Jadi petatah peti Cirebon aja sampai anak putu isun kang jejodohan lanange pembarep atau wadone pembarep lanange bruju, aja sampai ning tengah-tengah dalan rumah tangga dibegal, maka ayu pada ngadaaken istilah begalan. Tujuannya adalah ruatan. Cuma zaman sekarang itu pemangku adat begalan itu lupa mereka itu. Ya, mudah-mudahan lupa. Sebetulnya setelah acara begalan itu ada istilah doa bersama untuk mendoakan kedua mempelai. Jangan sampai nanti rumah tangganya itu terbengkalai di tengah-tengah perjalanan akibat dibegal oleh pihak
Ketiga. Itu. Ya, Aduh. cuma hikmah daripada tradisi begalan ini mungkin sudah terlupakan. Sayang anggernya dulu pemangku adat ya. Iya. Lagi enak-enak di rumah tangga, ternyata ada pembegal. Ya pembegal bu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Nah itu maksudnya tujuan Sijen untuk menjadikan kedua mempelai ini untuk jangka kedepannya, untuk mengarungi rumah tangga itu jangan sampai terjadi yang namanya begal. Namanya begal itu gak ada yang baik. Begal. Pastinya blesak lah. Kecuali begal apa? Begal. Begal Tangkap ya. Selamat. Ya itu mungkin sekelumit ya mengenai tentang pembahasan selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan itu atau hikmah daripada ini kan ada sangkut pautnya dengan seorang yang pemuda yang sedang berjuang untuk membela rakyatnya tapi dengan cara yang salah mungkin ya. Itu selamat datang ini kepada saudara Imam, ini saudara saya yang terdekat, ini Mas Imam ikut gabung sama kami. Ya, barangkali mau bertanya-tanya tentang tradisi kalau, begalan. Kalau bertanya tuh biasanya di apa? No sensor itu. Iya, no sensor udah. Jujur Gak apa-apa ini orang, bebas, channel bebas. Orang yang Gak jujur apa-apa. ini perlu diopain kita bahasa Cirebon. Iya. Karena ini seorang arsitek dan juga nanti bisa mungkin beberapa tahun akan datang jadi caleg lah gitu. Iyalah. Caleg lagi. Iyalah. Iya. Ya, kita ngobrol santai aja, enak aja lah. Ini kan Mas Imam masih malu-malu. Masya Allah ini. Silahkan. Sini Mas, ini Mas masuk. Ayo, masuk yuk. Sini Mas, sebelah mana? Sini apa sini Mas? Tanya jawab. Ini sahabat Tanya saya, jawab. Masya Allah. Tanya jawab. Yang selama ini baru mengalami wisuda ini. S1. Alhamdulillah udah lulus. Alhamdulillah. Walaupun mandek setahun. Di apa ada teh ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Angro bikin madrasah mungkin minta bantuan sama Mas Imam ini untuk menskemakan bentuk struktur bangunannya yang aman dan indah itu bagaimana? Nanti Itu gempa, Mas Imam. nanti banjir. Ini ya, gimana kabarnya Mas Imam ini? Alhamdulillah. Baik, ini katanya dari Jepang katanya. Ya di sana juga tak tahu bulat. Iya. Silakan jangan tanya buat gimana. Ini barangkali mau ada yang ditanyakan bebas mau menanyain apa. Ya. Sekarang lagi membahas tentang sejarah kronologi terjadinya begalan. Tradisi begalan. Tradisi Mungkin begalan. ada yang Bebas. kelumit adalah ada benak atau unek-unek. Unek-unek keluarkan unek-unek Anda. Enggak apa-apa. Nah, untuk mengenai begalan tersendiri itu ada makna tersendiri ataukah apa sih namanya? Ada kesan ataukah kesan atau makna dari begalan tersendiri itu Pak? Iya. Kan kebanyakan kalau begalan itu adanya di tengah-tengah perempatan, terus ya orang di begalan itu terus ada apa namanya? Ya khususnya ada di pernikahan gitu Iya. kan. Nah, itu ada kesan ataukah cerita ataukah makna tersendiri mengenai begalan tersebut, sejarahnya itu seperti apa juga gitu. Ya, jadi pertanyaan dari Mas Imam ini makna dari mungkin kan tadi Angro menjelaskan versi kronologisnya ya, sejarah kronologisnya yang dimana Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati dengan Syekh dengan Majnun Lokajaya itu di jalan. Nah, kalau real di realita kita ini yang biasanya itu kalau berhenti itu di perempatan ya. Nah, apakah itu ada arti? Ya mas kalian di satu lagi. Kan itu yang dibawa kan sekarang itu kan kelapa. Ada kelapa, terus pari, ayam urip. Ya, itu tuh makna-makna dari hal seperti itu apa maknanya? segala ya. Iya. Mengenai tentang atau kalau bahasa pesantren itu ada pesan hikmah atau sesuatu yang bisa diambil pelajaran yang begitu sangat manfaat dari pelaksanaan ruatan. Kalau orang Jogja itu ngomongnya ruatan begalan itu apa sih? Sebetulnya hikmahnya itu banyak. Ya, banyak itu. Salah satunya adalah diambil daripada kronologi terjadinya begalan itu sendiri, bahwasanya garis besar yang saya pelajari itu adalah taubatnya seorang perampok Lokajaya yang di situ terkenal tidak ada yang berani lewat di hutan tersebut untuk
setiap rombongan kalau ingin melewati hutan tersebut jangan harap keluar dengan selamat. Ya, nah itu hikmahnya. Nanti suatu saat ketika bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan rombongan, dimulai dari situlah titik dimulainya pertobatan seorang Lokajaya yang ketika itu sedang kehilangan arah karena baru saja dia tersebut diusir oleh keluarganya, ya karena terjadi fitnah yang begitu sangat memalukan menurut keluarganya. Akhirnya Lokajaya atau kata lain nama kecilnya itu adalah Raden Syahid. Salah satu hikmahnya adalah ketika seorang pemuda yang ingin bertaubat, dia sedang kehilangan arah, hidup saya ini harus kemana seharusnya, karena dia sedang bergelimang dosa atau mungkin sedang mencari jati dirinya, itu jangan lupa dia cari seorang guru untuk membimbing jiwanya, ya, untuk membimbing tujuan hidupnya, untuk mencari jati dirinya tuh seperti apa yang seharusnya ia lakukan. Karena sudah biasa yang namanya pemuda itu kadang-kadang kehilangan jati diri, harus kemana itu, seakan-akan sebuah perahu kecil yang berada di tengah lautan terombang-ambing, ini tujuannya kemana. Maka supaya tahu tujuannya kemana seorang pemuda yang sedang menjalani kehidupan masa mudanya itu, jangan lupa dia cari guru spiritual, ya, untuk membimbing jiwanya. Nah, mengenai tentang mengapa kau harus perempatan, itu perempatan itu diibaratkan hutan, ya, diibaratkan hutan yang yang selalu dilewati oleh banyak orang. Kalau perempatan itu tidak sepi daripada orang lewat itu, ya, maka bisa diambil hikmah. Yang namanya rumah tangga yang akan dilalui oleh kedua mempelai ini tidak luput daripada 4 arah, yang kadang-kadang 4 arah itu bisa memotivasi dia untuk menjadikan keluarga mahliga rumah tangganya menjadi bahagia. Kadang-kadang ada pihak sebelah mengompori rumah tangganya supaya gudreg. Maka itu adalah sinyal bagi kedua mempelai, awas nih, kalau kamu berada di tengah-tengah perempatan ini, ingat di situ akan kamu hadapi berbagai macam, ya, ujian dan cobaan. Ingat itu pengantin, karena ketika engkau sudah mengarungi mahliga rumah tangga, yang akan kau lalui itu bukan hanya jalan lurus kok, tapi jalan yang berliku-liku, dan di perempatan jalan itulah yang kadang-kadang terjadi sering tabrak menabrak. Ya. Karena yang namanya rumah tangga itu, ya, dua hati diusahakan satu tujuan. Ini jarang bisa ini. Dua hati satu karena tujuan. masing-masing hati mempunyai perasaan sendiri-sendiri kan. Dua hati satu tujuan. Makanya penuh dengan pertimbangan. Ini kemana ini? Kan ketika dua hati satu tujuan menghadapi perempatan nih. Kata istrinya, belok kiri mas. Kata suaminya, belok kanan. Nah, ini bagaimana ini menyelesaikannya nih? Itu kan. Makanya harus ingat. Itu ya. Ini sebetulnya banyak mengenai tentang apapun yang dibawa itu sesajen ya. Kalau ada orang itu kan di situ kan ada padi, ada kelapa, ada pedaringan ya, anak ayam. Sebetulnya itu adalah salah satu filosofi yang menjelaskan bahwasanya yang dipikul oleh yang memikul itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh sang suami yang akan diberikan kepada sang istri. Kita lihat padi. Apa itu padi? Makanan pokok. Ada itu kelapa. Apa itu kelapa? Kelapa itu adalah suatu buah yang dari mulai kulit pohon dan daunnya itu sangat bermanfaat. Maka jadikanlah seorang suami yang bermanfaat bagi keluarga. Kemudian ada lagi pedaringan itu. Pedaringan itu adalah tempat wadah atau wadah untuk menyimpan beras. Maka ini adalah simbol seorang istri. Kamu harus bisa menyimpan pekaya laki kang bakal dinikmati bareng-bareng. Dan banyak itu situ Jen, ya, bagaimana. Makanya yang memikirkan seorang pria. Itu adalah tanggung jawab seorang pria. Jadi seorang pria itu, seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab dari segi masalah sandang, pangan, papan, kenyamanan, dan kesejahteraan rumah tangganya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Sebetulnya banyak ya cerita daripada hikmah yang kronologi daripada begalan ini. Ya, intinya si ruwatan itu dodonga barang-barang istilah santri istighosa muga-muga penganten ge
Ya, misalkan Mas Imam dengan istrinya itu semoga di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya itu tidak terjadi namanya begal. Begal. Jadi begal nasab ya dulu ya. Lagi ngetren begal nasab. Begal perasaan. Oh, Pihak ketiga. Belum dah. Jadi anaknya cepet tak gelis. Pada bahaya. Doain yang belak. Doain insya Allah ya. Jodoh itu memang Allah yang ngatur, tapi Allah memberikan kekuasaan kita untuk ikhtiar kok. Kata Nabi Muhammad itu, ya dua wanita, kamu memilih itu ada wanita dari 4 kriteria ini. Ada kalanya kamu memilih wanita itu karena cantiknya, ini otomatis lah. Ya, ada kalanya karena hartanya butuh juga sih. Ada kalanya karena keturunannya utama juga. Ada kalanya karena agamanya. Kemudian Nabi Muhammad fakhtar bitatidin qattaribat yadaka. Maka ketika Anda ya tidak menemukan daripada cantik, kaya, nasabnya bagus, nggak ada ini. Ya, tapi nggak ada ini, maka jalan keluarnya carilah seorang wanita yang mempunyai agama. Karena seorang wanita yang mempunyai agama itu akan bisa membahagiakanmu walaupun dia kurang cantik. Karena cantik itu akan luntur dengan dalam. Gue bakal jadi laki habis Imam. Ayo lah angkat temenan. Hilang temenan. Ya, itu. Mungkin itu. Mungkin ada yang lain. Bagaimana Mas Imam, ada pertanyaan lain? Barangkali dari yang di belakang layar ada di pertanyaan. layar, Boleh. Yang Yang di belakang layar ini banyak banget. Ada banyak nih yang di luar daripada kamera tuh banyak. Yang di belakang layar barangkali mau bertanya. Ada sahabat saya juga itu yang Masya Allah. Gitu ya. putih sebelum memutih. Sebetulnya kalau mau cerita, maaf ya kalau mau cerita tuh di zamannya apa itu? Nabi Ibrahim kalau nggak salah tuh. Pesannya Nabi Ibrahim, malaikat Israel kalau mau mencabut nyawa orang itu harus kasih alamat dong. Terus sebelum kesasar. Kering Sherlock bos. Sherlock kan katanya. Karena bengian disedurungan Nabi Ibrahim nyabut nyawa kok pada berat-berat baik. Ya, akhirnya nih umatnya anjen Nabi sih gara-gara barokah Nabi Ibrahim itu kalau malaikat maut kalau mencabut nyawa itu kasih sinyal dulu. Cuma kadang-kadang kita sinyalnya nggak paham itu. Itu sinyal dari malaikat maut atau gimana? Salah satunya adalah ketika sudah ada uban itu sinyal. Waduh. Guys, sudah lewat gitu. Sinyal. Salah satu cerita itu yang di kitab Badai Uzuhur kalau nggak salah ini. Allah alam benernya atau tidak nggak tahu. Sinyal bahaya. Kalau bisa sih jangan di pikok putih ya. Pikok hijau itu bagus. Karena masih muda terus sih malaikat ini mungkin hijau cak. Disidakin kita butekin gitu. Ya kunci guyonan. Guyonan. Ya Mas Asep, barangkali mau pertanyaan yang lain nggak apa-apa. Enggak apa-apa kita sharing. Masalah aja lah. kriteria perempuan yang baik. Sahabat. Aja kalau sahabat tuh ya sahabat. Masuk ke sesi tanya Oh, jawab. iya. Apa namanya? Kalau kan suami itu kan wajib menafkahi dan wajib apa namanya? Yang namanya laki-laki atau suami itu kan menjadi pemimpin rumah tangga nih. Iya. Nah, kalau seandainya gitu kan. Seandainya di dalam keluarga itu kan dia tidak bisa memimpin ataukah dia tidak bisa menafkahi ataukah dia tidak bisa yang lainnya gitu kan. Ya apa sih bahasanya kan ya dia mungkin ya ada yang menafkahi tapi tidak sepenuhnya gitu kan. Itu tuh seperti apa sih, Pak? Kayak apa sih? Rupanya Anda bingung. Iya, aku juga bingung ya. Soalnya ada belum mengalami sih ya. enggak ya belum. Tapi kan ada yang cerita kan, ada yang cerita. Bertanya itu Sang untuk suami mewaspadai hal-hal yang belum terjadi, Iya. berhati-hati. Ya kan harus kita sebagai laki-laki juga kan kedepannya kan kita harus bisa berhati-hati. Yang namanya menafkahi itu kan seperti apa yang menjadi pemimpin keluarga itu yang kayak gimana gitu kan. Ataukah sekadar kita mengasih uang itu sudah termasuk menafkahi kah? Ataukah dalam perhatian ke anak, ke orang tuh ke anak atau ke istri itu sudah sebagian dari menafkahi ataukah tidak gitu kan? Kita kan tidak tahu itu kayak gimana gitu kan. Ataukah menafkahi itu hanya kita memberi saja, memberi uang ataukah memberi perhatian kah, memberi kasih sayang kah? Itu kan kita tidak tahu yang apa dalamnya itu seperti apa gitu.
karena kita belum mengalami juga gitu kan. Iya. Dan nanti juga akan terjadi Iya, gitu akan kan. terjadi. Nah itu tahun depan. Iya. Sebelum sebelum masuk kepada jenjang mahligai rumah tangga, biasanya kan antara kedua sejoli ini kan ada janji biasanya itu kan ya. Iya. Iya. Tapi aja hidup semati ya. Kami hidup kue cari laki yang lain gitu jangan ya. Kalau kamu mati ya kalau aku mati kamu mati. Biasanya hidup. ya hidup semati sama ya jangan. Iya, Masya Allah. Jadi masalah menafkahi keluarga, ya menafkahi istri dalam agama itu ya apa namanya manistata'tum, kemampuan seorang laki-laki itu diukur. Tidak mungkin seorang laki-laki yang penghasilannya itu kurang lebih sehari itu 100.000, kemudian keluarganya itu minta dinafkahi 200.000. Agama itu mengatur. Kalau kita belajar dalam fikih Islam itu sesungguhnya menafkahi keluarga itu sangat ringan. Ya, sangat ringan. Hanya saja gaya hidup yang memperberat itu. Sebetulnya biaya hidup itu murah, Mas. Sangat murah. Yang mahal itu gaya hidup. Maka carilah wanita yang jangan bergaya. Iya. Makanya Nabi Muhammad itu menganjurkan bidati fakhtar bidatid-din, carilah wanita yang beragama. Karena dengan wanita itu beragama dia akan bisa mengontrol dan dia akan memahami status suaminya itu seperti apa. Kalau dia penghasilannya 100.000, dia jangan minta itu 150.000. Ya. Kan seperti itu. Tapi dari kita pihak laki-laki pun keinginannya sih bukan hanya 100.000 dikasihkan oleh istri kita, ya, tetapi lebih. Tapi bagaimana orang kemampuannya seperti ini, maka seorang wanita yang mulia itu dia akan memahami bagaimana profesi laki-lakinya itu, profesi suaminya itu, dia tidak akan pernah banyak menuntut, haknya harus dipenuhi. Tapi seorang istri yang baik itu dia akan berusaha untuk memenuhi hak suaminya. Begitu juga sang suami, dia tidak akan banyak menuntut haknya untuk dipenuhi oleh istri, tetapi dia akan berpikir bagaimana memenuhi hak istri. Itu barulah nanti bisa dua hati satu tujuan, karena masing-masing mempunyai megang hak. Hak wanita adalah dikasih nafkah, dikasih kasih sayang, dikasih fasilitas yang baik. Tetapi wanita yang baik itu tidak akan pernah menuntut suaminya untuk memberikan lebih. Tapi wanita yang mulia itu dia akan bagaimana cara berpikir untuk memenuhi hak suaminya. Sebetulnya hak seorang istri kepada suami itu hanya satu. Tapi kalau hak istri yang harus dipenuhi oleh suami banyak itu. Dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh istri kita itu sebetulnya bukan hak dia itu. Dimulai dari bangun tidur, cari sarapan. Itu bukan hak seorang istri itu, sang suami. Kemudian siang sedikit bebersih, nyapu. Kemudian disambung mencuci piring. Kemudian setelah itu mencuci pakaian. Setelah itu ngopaini anak sekolah. Itu sebetulnya hak suami itu. Makanya kita tuh harus sangat berterima kasih kepada istri-istri kita yang begitu sangat tulus untuk mengabdikan diri kepada kita. Itu semua itu hak laki-laki itu. Hak seorang wanita itu cuma satu kepada suami, taat. Dah selesai itu. Ini dijelaskan dalam kitab Uqudulujan itu sangat gamblang. Nah, ya, kemudian nafkah dalam rumah tangga itu ada dua. Ya, ada nafkah biologis dan ada nafkah batin. Kalau saya mengatakan nafkah biologis ya, hubungan seksual itu nafkah biologi, bukan nafkah batin, nafkah biologi. Ya, nafkah biologi itu seperti makan, ya, kemudian senggama juga, kemudian memberikan fasilitas yang nyaman, itu kan nafkah biologi. Nah, yang banyak dilupakan oleh pasangan baik pasangan muda ataupun pasangan sudah setengah muda. Setengah main sih, setengah main ini. Ya. Itu yang banyak dilupakan itu adalah nafkah batin. Maksudnya nafkah batin ini nafkah tarbiyah, nafkah pendidikan. Apabila istri kita belum memahami ilmu wudhu, itu kewajiban sang suami untuk mengajari wudhu. Apabila
istri kita belum mengetahui tentang kesucian, ya, tentang najis, itu kewajiban sang suami mengajarkan tentang ilmu najis. Apabila istri kita belum mengerti tentang sholat, itu kewajiban sang suami untuk memberikan ilmu tentang sholat. Itu yang dimaksud nafkah batin. Ya, cuma kadang-kadang suaminya itu nggak ngerti. Pada beli ngerti ya. Maka tugas sang suami untuk mencarikan guru mengajari istrinya. Maka sungguh sangat, kalau harus sangat menyayangkan gitu kepada seorang suami yang mungkin rezekinya berlebih, itu sangat itu mereka tuh lalai nafkah batin ini. Mereka lebih memilih membawa keluarganya ke tempat rekreasi daripada memilih keluarganya untuk kunjung ke pengajian. Kalau saya bikin kaidah begini, kalau Anda mampu membawa keluargamu, membawa anak istrimu ke tempat rekreasi, seharusnya kamu lebih mampu membawa keluargamu ke tempat pengajian. Karena di tempat pengajian itu gratis. Tiketnya langko. Kalau masuk ke tempat rekreasi, tidak minimal, Jen. Ya minimal. Selawewu. Kudu wong siji kan? Iya, per orang. Barang anaknya loro. 50.000. Kalau laki rabi 100.000. Durung jajannya larang-larang loh. Masya Allah. Maka kalau ini suami yang bijak, suami yang bijak, suami yang berkasih sayang kepada rumah tangganya, persembahkan pendidikan yang terbaik kepada keluarga Anda, baik untuk istri Anda, lebih-lebih kepada anak Anda. Boleh cita-cita kalian ingin menjadi dokter, arsitek, sarjana ekonomi silakan, tapi jangan lupakan pendidikan agamanya Nabi Muhammad SAW, karena itu yang akan menyelamatkan kalian. Ini selamat ini ya. Oh, sudah. Masya Allah. Sebelum nikah Barakallahu fiik. Belajar ya. Sebelum nikah belajar dulu. Jangan lupakan itu ya. Jangan lupakan. Kalau mungkin suatu saat kita mudah membawa seminggu sekali membawa keluarga tempat rekreasi, ya seminggu maharpe ku diganti nih pengajian. 50%. Iya kan seperti itu. Itu Dunia namanya akhirat. Iya, karena apa? Itu adalah hak suami. Ya, yang itu adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Bisa ngajari dewek, beli lokat gawan pengajian. Gimana? Loh, seperti itu. Ya, apalagi Indonesia ini kan mayoritas muslim, Masya Allah. Maka jadilah kamu itu arsitek yang agamis. Arsitek yang selalu mementingkan tentang keselamatan umat dari segi bangunan. Ya, Paham, Mas Asep? Masya Allah. Siaplah. Kalau sukses jangan Jadi lupakan. walaupun Anda arsitek, ada kontribusi untuk umat. Harus itu. Gunakan ilmu kalian untuk membela agamanya Nabi Muhammad. Baru itu akan selamat kalian. Maknanya Masya Allah. Khususnya adalah membangun masjid ini bagaimana. Luar biasa lah. Insya Allah mungkin itu Mas Imam yang ada di apa yang bisa semoga mendapatkan manfaat khususnya untuk diri saya sendiri nih yang sudah pengantin setengah tua. Mungkin ya di sini juga kan ada anak muda nih. Anak muda ya. Anak-anak muda yang belum pada yang masih mencari gitu, Mencari, iya. atau belum mendapatkan jodoh juga Udah gitu. menyebutkan. Nah, itu gimana sih caranya gitu? Ini amalan apa gimana Curhat, kita guys. nih? Amalan supaya dapat jodoh. Iya gimana gitu kan? Ya, entah itu amalan kah, atau cara kah, atau trik kah gitu. Wah, kalau trik kayaknya anak muda lebih hebat daripada saya yang sudah setengah tua ini. Tapi kalau begini, kalau saya begini ya. Memang jodoh itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih. Jodoh itu sebetulnya memilih dan memilah. Ya, Boleh. memilih dan memilah. Itu karena Nabi Muhammad pun memberikan jodoh itu ada 4 kriteria tadi itu kan. Kita bisa menikahi wanita itu karena hartanya, apa karena cantiknya dulu, itu kan cantik itu penting. Karena bisa digawa kondangan di sini. Bisa dipandang. Ya, kemudian karena harta bendanya itu penting tuh. Ya, harta benda itu mungkin dia anak satu-satunya, bapaknya punya tanah luas, punya perusahaan, itu boleh nikahin tuh kalau ada yang mau. Kemudian yang ketiga adalah karena nasabnya, keturunannya baik itu ya. Kemudian terakhir adalah agamanya. Nah, ini yang perlu supaya kita cepat mendapatkan jodoh itu. Jadi kita tinggal minta aja kepada yang mengatur jodoh. Ya Allah, percepatlah
percepatlah jodohku dan pertemukanlah seorang wanita yang menurut engkau baik. Jangan menurut apa kita. Ya, jangan. Menurut engkau ya Allah, jodoh itu adalah yang terbaik buat hamba ini, maka pertemukanlah dia dan permudahlah segala urusan daripada kami untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan jangan lupa ini ya, jangan lupa, ini pesan sekali, ini pesan kepada mungkin yang sang pencari jodoh itu ya. Jangan lupa ketika sudah mendapatkan pilihan, tapi jangan di istilah wong punggerang aja dikebruk-bruk ya. Tak ada men wong wadon kok aja nemen-nemen. Oh iya. Lamun bisa dibagi telu. Apa baik? Cintanya dibagi 3 coy. Ada Cintanya tuh. dibagi 3 3. coy. Buat siapa aja tuh? 1 ya, untuk wanita sendiri itu kan. Iya. Nah, nomor 2 untuk ayah bunda itu kan. Iya. Nomor 3 untuk guru bimbingan kita. Iya, ya itu. Nah, apa bos nih? Nah, aja sampai kita 50-50 enggak kuat gitu. Ya, ini cadangan kalau kita mau. Maaf ini para wanita jangan tersinggung ya. Ini adalah rahasia cowok, tapi boleh saja dengerin gitu ya. Ya. Kalau cowok itu sebetulnya nggak boleh mencintai wanita lebih daripada 50. Karena bahaya nanti kalau putus cinta. Iya. Ya, iya. Bahkan menurut guru saya pernah saya pesantren di sana tuh di Darul Hikmah namanya. Kamu tuh harus bisa mencintai wanita itu hanya 25%. Ya. Mengapa? Yang 75%-nya itu adalah cadangan. Mengapa cadangan? Kalau Anda putus dengan wanita yang kamu cintai ini, kamu mempunyai cadangan 75%, maka kamu mudah mendapatkan wanita yang lain. Jadi istilahnya apa raneka cinta sehidup semati itu Bohong. 75% bisa nambah. bisa nambah. Bahkan parahnya lagi, kalau laki-laki itu nggak boleh punya pacar lebih daripada nggak boleh laki-laki itu mempunyai pacar 1, harusnya banyak. Kenapa? Sebelum menjadi istri, kalau nanti sudah istri, ya, ya, kalau sudah jadi istri, barulah ya istriku adalah bidadari. Curahkan cintamu kepada istri lebih daripada 50%, 70, 90, yang sisanya untuk Biasanya untuk orang tua. enggak. Maksudnya kalau memilih itu jangan utamakan cinta, karena cinta itu cerita indah namun tiada arti. Aduh. Iya, itu ya. Iya, cuma tinggal kenangan yang diingat ketika mau tidur. Iya kan? Aduh, cinta cerita indah namun tiada arti, itu aja. Ya, temenannya ujar yang sih. Bakawis tadi laki rabi sih cinta itu nggak ada. Iya. Yang ada itu besarkan itu kasih sayang, besarkan itu sabar, besarkan itu pengertian. Kamu harus tahu kondisi istri kamu ketika sedang marah, aja diladeni. Aja diladeni dia menang ya. Ditinggal bae terus balik-balik oleh jangan oleh panganon apa wis pokoknya kalah wong wadon. Sing penting Pak wong wadon niku RP kudu gede, nolnya aja sithik. Berbanyak-banyaklah Gambar gambar Soekarno di dompet. nenem tapi tua wis pasti tunduk di burung. Nggak ada itu yang namanya cinta sejati, itu nggak ada. Ya, yang ada cuma apa? Rokok sejati. Nggak ada. Maka jangan ketipu dengan bualan cowok-cowok yang aku cinta kamu habis. Nggak ada itu. Ya, bohong itu. Jadi budaya wanita lebih dahsyat. Wah, dahsyat itu. Makanya kamu ketika berjalan jangan di belakang perempuan. Kamu harus di depan. Kalau di belakang perempuan nanti kamu nggak bakalan kuat. Nabi Musa juga nggak kuat. Iya. Coba pesennya gini. Ketika seorang pun, ini pesennya ketika anda itu mencintai seorang wanita, maka cinta Anda itu harus disangkut pautkan dengan ridhonya seorang ibu. Mengapa kok harus disangkut pautkan begini? Ketika Anda mencintai seorang wanita, ya, kemudian menurut ibu Anda itu adalah wanita yang mungkin kurang baik untuk Anda, maka yang harus kamu putuskan adalah berpihak kepada ibu. Ya. Jangan mengorbankan cinta ibumu demi meraih cinta wanita yang belum tentu dan belum jelas dia itu mempunyai kasih sayang seperti ibu kamu. Itu diutamakan ridho ibu.
Kalau ayah sih nggak jadi masalah, ayah siapa jarek, kan luru dewek, medan wong lanang, kan mengkonon. Tapi kalau seorang ibu, instingnya itu masya Allah luar biasa itu. Maka utamakan cinta ibumu daripada cinta seorang wanita yang belum tentu dia itu, dan bukan belum tentu, pastinya dia tidak sama kasih sayangnya dengan ibu. Ya, tapi ketika yang engkau utamakan itu adalah ibu, cinta ibumu, nanti Allah akan mengirim seorang wanita yang cintanya mirip dengan ibu kamu. Pastikan itu. Karena ada Mas Imam, demi mengutamakan cinta seorang ibu, Allah kirim jodoh yang luar biasa, barokahnya luar biasa. Ya, karena bukan hanya bahagia dalam rumah tangga, itu harus barokah juga harus dikaitkan. Ada teman saya sendiri, teman bahkan seperti saudara. Dia mencintai seorang wanita, ya, cinta itu luar biasa. Tapi ketika disuguhkan kepada ibunya mengenai tentang wanita ini, ibunya cuma berpesan, kalau bisa jangan wanita itu. Itu sinyal bahwasanya ibunya tidak ridho. Maka karena teman saya itu memahami kalimat-kalimat yang keluar daripada ibunya itu, maka dia lebih memihak ibunya daripada memihak seorang yang sangat ia cintai. Ternyata apa? Pengorbanan dia untuk meraih cinta ibunya, itu Allah ganti, Allah pertemukan dia dengan seorang wanita. Santri lagi, lulusan pesantren, mempunyai kasih sayang luar biasa, keluarganya begitu sangat mencintai, dan Allah kirimkan berkah yang luar biasa. 4 bulan kemudian Allah kirimkan orang. Bukan dia mencari, tapi Allah kirimkan langsung. Karena dia mengutamakan cinta ibunya. Maka jangan sekali-kali ketika ibu tidak ridho, kamu memaksa. Kita pasrahkan kepada Allah. Apalagi Mas Imam ini udah mulai, Masya Allah, ini kedewasaannya udah luar biasa ini. Mungkin bisa memilah dan memilih wanita yang akan bisa mendampingi seorang arsitek ketika sedang merancang bangunan, istrinya berada di samping. Kemudian Mas berkata, Mas, apa yang harus Adek lakukan? Tolong Dek lantunkan surat tabarak untuk kesuksesan karir ayah ini. Baik Mas, langsung istrinya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata ada telepon, kringing. Nanti dulu Dek, ada telepon. Alhamdulillah. Ada apa Mas? Proyek 1 miliar deal. Wah, barokahnya istri yang membaca surat tabarak itu luar biasa Mas. Amin gitu Mas. Amin. Gimana Mas Imam, sudah cukup? Durasinya juga udah lama ini. Oh, udah lama ya. Jadi kesimpulannya mengenai tentang tradisi atau adat istiadat begalan itu sebetulnya adalah tolak bala atau ruatan untuk kemaslahatan atau kebaikan dua mempelai, yang salah satu dari kedua mempelai itu, yang satunya adalah sulung, yang satunya adalah bontot. Mudah-mudahan dengan pertemuan antara ujung dengan ujung ini tidak terjadi yang namanya pembegalan rumah tangga, bahkan Allah akan angkat segala kesusahannya, dan Allah akan kirimkan rahmat, sakinah, mawadah dalam rumah tangganya. Jadi penting beli penting kang aran begalan niku ya kuduk dipikirakan sebagai ruwatan demi keselamatan mahliga rumah tangga yang akan disusun oleh kedua mempelai ini. Mungkin itu saja sekelumit mengenai tentang sejarah dan hikmah di belakang begalan. Kami kembalikan kepada sahabat Zainul. Ya, terima kasih Yang Ro telah memaparkan kronologis dari begalan dan plus bonus kriteria mencari seorang wanita untuk para pemuda berjuang jodoh. Ya, mungkin itu semua. Ini dari kami yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin tersinggung di hati para semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.